semuanya, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Dia dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, dan sekarang saya ada di semester 2. Sesuai dengan janji saya, kita setiap minggu memberikan narasumber yang berbeda-beda. Kalau minggu kemarin kita udah dari internal, yaitu Pak Heri, dan sekarang kita menuju narasumber yang dari eksternal. Nah, eksternal kita tuh ada di dekat kita, tetangga Universitas Katolik Musikaritas, yaitu SMA Safri 1. Lebih spesifiknya lagi, kita mengundang Ketua OSIS SMA Safri 1 Palembang, yaitu Marcelin Cindy. Halo Cindy, apa kabar Cindy? Baik Kak. Oke Cindy, sebelumnya boleh deh Cindy memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, nama aku Marcelin Cindy dari SMA Safri 1 Palembang. Seperti yang disampaikan oleh Kak Dia, saya juga salah satu pengurus OSIS SMA Safri 1 Palembang. Oke, kalau boleh tahu Cindy sekarang ada di kelas berapa Cindy? Di kelas 12 Kak. Oh, kelas 12, masa-masa akhir ya? Yoi. Oke, kalau masa-masa akhir kira-kira kesibukan Cindy sehari-hari itu apa? Pastinya belajar ya, karena belajar untuk TO, belajar buat UTBK, USP, PAT, jadi kayak lumayan padat sih. Mungkin itu aja sih. Dengan kepadatan Cindy, dan Cindy juga sekarang masih OSIS? Masih. Akhir jabatannya bulan berapa tuh? Bulan depan sih kebetulan. Oh, bulan depan. Ini lusa bakal latih. Oh lusa latih. Iya. Oke. Kakak baru dapat info nih kalau misalnya Cindy itu termasuk OSIS yang ikut 2 periode. Iya. Benar ya? Benar. Berarti Cindy ikutnya pada saat periode COVID dan juga sekarang udah normal. Kakak pengen tahu apa sih perbedaan yang benar-benar Cindy rasain ketika Cindy di 2 masa jabatan yang sangat berbeda ya keadaannya? Oke, pastinya beda banget ya, karena yang pertama pada zaman saya yang online, itu tuh bener-bener jarang datang ke sekolah. Kalaupun datang ke sekolah itu tuh ada, ada masih jaga jarak gitu loh. Walaupun sekarang masih jaga jarak, cuman seenggaknya kami bisa kumpul full OSIS gitu, 27. Kalau nggak salah yang zaman sebelumnya, saya tuh paling ketemuan benar-benar full itu tuh waktu awal pelantikan sama ya sudah lepas jabatan ganti ke selanjutnya. Sisanya kalau lomba-lomba kayak gitu kebanyakan datang ke sekolah itu pun sendirian, kayak bawa laptop buat ngehandle di sekolah. Kalau untuk zaman sekarang itu tuh bener-bener dari zaman saya dilantik sampai bentar lagi mau lepas itu tuh bener-bener saya secara offline, kayak mulai dari persiapan itu tuh semua pengurus OSIS itu datang ke sekolah, kayak ya jelas lebih kerasa kebersamaannya kalau zaman offline ini. Kayak setiap kami selesai program, itu kan ada yang namanya evaluasi. Kalau evaluasi itu abis evaluasi kami makan bareng gitu loh. Jadi kayak kalau zaman online kan kurang berani mungkin makan online, makan bersama gitu karena masih zaman COVID. Jadi kayak kalau sekarang sih lebih kerasa kebersamaannya. Oke. Ya karena sebenarnya aku tuh juga alma mater dari SMA Safri 1 dan kita sempet satu periode ya Cindy, kita sama-sama OSIS dan waktu itu memang lagi COVID dan bener-bener memang kalau pas COVID itu yang kalau misalnya kita ada kegiatan memang cuman intinya aja yang datang ke sekolah atau beberapa segbit yang memang ngehandle acara itu dan bener sih kebersamaannya yang gak kita dapat pas kita COVID itu ya. Oke. Terus kakak juga ada lihat beberapa Cindy tuh kayak kegiatan di luar kota tuh, kalau nggak salah ke Bandung sama kemana gitu. Coba deh Cindy ceritain singkat, Cindy ngapain di situ, terus ke kota mana dan pengalaman apa sih yang Cindy dapat? Oke, jadi sebenarnya aku pernah ikut lomba 2 di tingkat nasional. Itu pertama di Surabaya, pertama yang di Bandung, yang kedua itu di Surabaya. Yang di Bandung waktu itu saya ikut lomba namanya Business Plan di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Waktu itu saya di chat, awal-awal masih zaman ketua OSIS, maksudnya awal-awal ketua OSIS, saya di chat tuh di DM. Terus saya tuh ngerasa tertarik, kenapa? Karena saya tuh udah mikirin kayak, saya mau di PTN nih, saya butuh sertifikat penunjang, jadi saya butuh lomba gitu. Saya daftar, waktu itu saya lucunya tuh ngajak satu PH, satu OSIS itu, pokoknya sesama OSIS diajak. Akhirnya satu tim itu kalau nggak salah ingat saya ber-7 dan waktu lomba itu bisnis plan, saya bukan menempati ketua, saya di marketing bersama partner saya Jovan. Waktu itu saya lomba dan puji Tuhan kami tuh masuk ke final dan kami tuh ngeluarin namanya produk kayak Brilliant Coffee di mana itu tuh kayak semacam jelly kopi gitu. Jadi kayak
waktu kami coba, ternyata H-3 atau H-4 waktu mau berangkat produk itu gagal. Produk itu gagal, kami bingung. Gimana kami mau berangkat dan kami harus bawa produk itu. Akhirnya kami muter otak. Di situ kami cari solusi gimana caranya kami bisa membuat produk serupa dengan tidak keluar dari konsep gitu loh. Pastinya kami lumayan kerjasamanya lumayan tinggi harusnya. Jadi kami mikirin bareng-bareng dan kami ketemu solusinya. Setelah itu saya sama Lawrence berangkat waktu itu. Semuanya tuh di cover oleh sekolah dan berangkat. Dan waktu berangkat kami lumayan enjoy, maksudnya karena ditemenin oleh Bu Kris temenin kami. Dan sebenarnya semuanya lancar, nggak ada masalah sampai kami akhirnya kayak karena banyak tim lain juga yang mengeluarkan produk yang baik, maksudnya yang bagus. Jadi kami berada di posisi top 7 dari 40 atau 80 tim gitu. Itu yang di Bandung. Sebenarnya permasalahannya itu cuma di kegagalan produk itu, gagal produk di hari H-4. Jadi kami kurang persiapan banget. Kalau untuk yang Surabaya, FYI saya tuh mau di jurusan psikologi. Oke, saya mau di jurusan psikologi. Saya dicat oleh Isabella Mok, itu mantan ketua OSIS zaman kita. Iya, zaman kita. Dia chat saya, katanya, Sin, ayo kita daftar ke Universitas Erlangga bareng yuk, katanya. Karena buka jalur ketua OSIS, golden ticket. Waktu itu saya, saya search di Google. Ternyata Universitas Erlangga punya jurusan psikologi nomor 2 terbaik di Indo. Jadi saya, saya mutusin di Universitas Erlangga aja. Dan waktu itu, saya bulan Agustus pulang dari lomba di Bandung. Saya itu di sekolah ada tes minat dan bakat, itu dari guru BK, Bu Cecil. Waktu dites hasilnya saya disuruh masuk bisnis. Itu lenceng banget, aduh stres banget itu gimana mau jurusan psikologi tapi disuruh ke bisnis. Akhirnya saya ngerasa saya berarti saya di bisnis gitu. Saya nyingkirin jurusan psikologi, jadi saya fokus di bisnis. Ternyata mungkin masih ada feel kayak aku masih mau di psikologi nih. Karena saya keluar kabar tuh Universitas Erlangga ngebuka lomba Olimpiade Psychology, di mana waktu itu lombanya tuh secara online, 3 tahap online, sisanya secara offline. Akhirnya saya diajak tuh oleh teman saya namanya Yohan ngechat saya, katanya mau nggak kita daftar. Akhirnya saya daftar sama dia. Akhirnya saya berangkat, saya lomba 3 kali di Palembang posisinya, dan itu secara online. Saya ngerasa gimana ya, ini benar-benar jalan Tuhan sih, karena waktu saya masih mau di Universitas Erlangga, Tuhan ngasih jalan ke saya itu lewat lomba ini. Kayak logikanya siapa sih yang secara kebetulan apa sih, kayak kamu mau di universitas ini, di jurusan ini, kok bisa tiba-tiba ada lomba jurusan ini dan universitas ini. Akhirnya saya waktu daftar, saya sempat ragu nih, apa kalau saya masuk ke psikologi berarti saya harus terjun banget ke psikologi gitu. Dan saya nggak pernah pelajarin psikologi, sedangkan kalau bisnis saya masih bisa lah, karena itu kan sempat lomba gitu. Jadi waktu di bulan Oktober, saya dicat kayak gitu, saya ingat banget 20 Oktober saya dicat. Setelah Forsa gitu, lagi hektik-hektiknya, saya dicat, terus saya mutusin daftar. Tapi waktu daftar, saya sempat ragu lagi mau mundur nih. Karena ternyata itu tuh bahannya lumayan banyak. Dengan menggunakan bahasa Inggris itu hampir 400 halaman. Dan itu tuh saya harus translate dan belajarin lagi, karena saya belum menyentuh materi psikologi. Akhirnya udah, saya yakinin diri, Cindy pasti bisa. Lolos di babak penyisihan pertama, ada 120 tim, kami ranking 17. Naik ke babak penyisihan kedua, itu kami naik lagi ranking ke-7 dari 50 tim tersisa. Lanjut lagi, kami akhirnya lolos di babak penyisihan ketiga. Babak penyisihan 3 ini penentuan, diambil 10 terbaik dan bakal dilolosin. H-3 babak penyisihan ketiga ini, saya sakit dan saya ngerasa down, kayak aduh gimana ya, ini lomba bertim. Kalau individu saya mungkin nggak ngerasa bersalah, mungkin efeknya cuma ke saya atau ke pembina. Kalau ini kan ruginya ke tim saya, jadi kayak H-3 saya nggak masuk, pokoknya saya drop selama 3 hari, sampai akhirnya saya masuk di hari mau lomba. Saya datang ke sekolah pagi-pagi, saya belum nyentuh materi, saya belajar ulang. Akhirnya saya ngobrol ke Yohan, pokoknya saya ngerasa bersalah lah ke dia. Kayak akhirnya saya ngomong, ayo fight bareng gitu.
Ternyata kami ranking 3 dari 10 tim yang tersisa dan diizinin berangkat. Waktu itu puji Tuhan ya, sekolah itu nge-support gitu loh, kayak dari pendanaan dan lain-lain, dan perizinan itu disupport banget, dan sangat bersyukur juga karena kayak siapa yang mau ngeluarin uang sangat banyak untuk kami berangkat gitu. Benar. Sampai ke berangkat itu tuh ya sempat lumayan banyak permasalahan, kayak tiket kami jarang banget dapat, kayak Palembang Surabaya jarang banget ada direct. Tapi aku mikirnya aku masih sakit gitu loh, jadi kayak kalau bisa jangan ada yang nggak direct gitu loh, kalau bisa direct. Ternyata dapat, itu tuh pas banget jadwalnya. Kedua, kami dapat tiket, dapat hotel murah harganya, jadi kayak cocok juga. Dan yang terakhir saya kami tuh pisah hotel sama pembina kami. Dan kami nggak tahu kalau ada yang namanya studi kasus. Jadi kami tuh belum mempersiapkan untuk public speaking. Dan malam itu juga sekitar jam 10 malam, Bu Cecil itu ke hotel kami, naik gokar sendirian, itu ngajarin kami tentang public speaking. Kami nggak belajar lagi materi untuk ke semifinal, yang dimana itu tuh cermat. Kami nggak belajar, kami udah pede banget bakal masuk final, dan kami belajar untuk public speaking. Akhirnya saya ngerasa kayak perjuangan kami tuh udah berat banget, sampai kayak Bu Cecil itu keluar dari hotel kami jam 11 malam buat kepindah hotelnya. Dan mungkin ada tim yang lebih baik dari kami, akhirnya kami jadi top 5 dari 120 tim. Jadi kayak luar biasa. itu kayak perjuangan banget sih. Jadi kayak ya pasti banyak sih yang saya dapetin dari lomba-lomba ini. Kayak misalnya di Surabaya, ya puji Tuhan, kayak Tuhan ngasih saya jalan untuk ke Universitas Erlangga itu melalui jalan kayak gini. Kayak siapa saya sampai saya kalau misal saya mau ke universitas, misal saya mau ke UI, kayak ngapain saya segabut itu sampai mau ke UI langsung bayar gitu. Tapi ternyata lewat lomba ini saya di cover untuk berangkat ke universitas yang saya mau dengan jurusan yang saya mau gitu. Oke, ternyata pengalaman Cindy ini luar biasa banget ya. Dan menurut saya keuntungan sebagai ketua OSIS ini juga besar loh ternyata. Terus mungkin yang bisa saya dapat nih dari Cindy tuh daya juangnya luar biasa juga. Patut banget diacungi jempol karena wow, itu rumit banget sih. Walaupun cuma 2 kali pengalaman lomba keluar kota udah sampai gitu. Menurut aku itu luar biasa banget Cindy. Oke, kita balik lagi. Tadi Cindy bilang kalau di awal Cindy kelas 12 dan tetap masih ikut OSIS bahkan sampai 2 periode. Nah, aku pengen tahu nih, biasanya kalau organisasi itu identik dengan manajemen waktu. Gimana sih manajemennya waktu Cindy? Kalau dari aku, pertama kan orang-orang menilai Bangau itu dengan banyak tugas gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak tugas, cuman pelajaran kita tuh lumayan berat gitu ya, kayak agak dalam. Jadi solusi dari saya sih ya nggak pernah nunda tugas. Kalau tugas misal dikasih itu ya dikerjain, jangan kayak nunda-nunda H-1 atau SKS sistem kabut semalam. Jangan banget. Bener. Itu kayak kamu sangat sangat kurang kerjaan sekali ya sama SKS gitu. Ya pastinya kerjain tugas tepat waktu. Kedua, kalau bisa itu dicicil belajarnya, jangan kayak besok ulangan hari ini mau belajar, karena ada OSIS sendiri itu kan lumayan ribet, apalagi itu zamannya offline, pasti kayak kita tuh lebih banyak butuh persiapan gitu. Jadi kalau dari aku ya belajarnya jauh-jauh hari, jangan waktu mau besok ulangan hari ini baru belajar. Mungkin itu aja. Oke, jadi intinya jangan menunda ya, kalau sudah dapat tugas langsung bisa dikerjain. Oke, lanjut lagi Cindy. Kalau misalnya kita OSIS itu kan pasti terdiri dari beberapa angkatan. Bahkan kalau dulu tuh ada bisa 2-3 angkatan di dalam satu organisasi. Nah, aku mau tahu gimana cara Cindy untuk memposisikan diri terkait hal tersebut. Kayak misalnya gimana Cindy berkomunikasi sama yang lebih tua, atau gimana Cindy berkomunikasi sama yang lebih muda, atau gimana Cindy? Oke, jadi kalau di zaman aku itu tuh kan cuma 2 antara angkatan aku dengan angkatan adik kelas. Iya. Nah, kalau memposisikan diri sebagai aku kan biasa kalau ngechat juga sama pembina pasti yang lebih tua, sama teman seangkatan, sama teman adik kelas. Jadi dulu di zaman sebelumnya orang-orang taunya aku tuh kaku gitu ya, kayak aduh Cindy tuh agak kaku, agak dingin gitu ya. Tapi aku juga first impression ke kamu kayak gitu. Nggak apa sih. Nggak apa sih kayak jadi itu
bahan evaluasi juga karena Oke. posisi aku kan sebagai ketua, nggak bisa dong aku cuma diem aja gitu. Akhirnya saya tuh berusaha untuk mendekatkan diri. Jadi karena udah zaman offline jadi gampang banget kan deketin diri. Iya. Kalau zaman online kan mungkin chatnya susah. Susah. Nah kalau aku mendekatkan, kalau kayak persiapan itu makan bareng, kayak ngobrol, kayak misal ada teman, pasti kita nggak bisa deket banget yang sampai 27 tuh langsung temenan gitu kan. Tapi kayak ada yang beberapa mengisahin diri, itu caranya kayak ngerangkul, ayo makan bareng gitu. Dan kalau misal ketemu di ya koridor kelas atau apa, ya negur gitu loh, jangan kayak Kantin. iya kayak negur, jangan diem doang. Kalau sama pembina sih sejauh ini saya sama pembina fine aja, belum ada perdebatan yang wah banget gitu. Jadi kayak enak juga karena di PH sendiri itu kan lumayan banyak yang humoris, kayak misal Jovan, Kevin, dan itu yang bikin kami jadi lebih dekat sama pembina. Jadi kayak kalau rapat juga jarang yang kayak dingin banget, kayak diam fokus gitu, tapi lebih kayak banyak ketawa-tawa gitu loh. Dan karena kami sering pergi bareng, kayak maksudnya kami pernah roadshow, kami pernah baksos ke luar kota itu. Nah itu jadi kayak deket banget, kayak di mobil gitu. Kami ngobrol-ngobrol, kayak cerita-cerita, terus makan snack bareng, itu kan jadi lebih deket gitu loh. Jadi kayak memposisikannya, pastinya kamu harus mendekati mereka, bukan kamu yang untuk didekati. Dan gimana cara kamu menempatkan diri itu adalah suatu hal yang sangat penting di organisasi. Oh pernah juga ya OSISnya ngelakuin baksos keluar kota juga pernah? Bukan luar kota ya, sampai ke daerah, pokoknya 3 jam dari Bangau deh. Oke, 3 Perginya. jam dari Bangau. Oke. Lumayan jauh. Itu nginep atau enggak? Pulang hari, pergi pagi, pulangnya sore. Oh, lumayan sih, 1 harian ya Iya. Bener. Oke. Mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir untuk Oke. Cindy, karena Cindy ini sepertinya orangnya yang sangat terlibat aktif di organisasi ya. Jadi aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih tips berorganisasi menurut Cindy? Karena saya saya merasa belum cukup baik dalam organisasi. Aku gak bisa nyebutin ini tips, tapi mungkin ini yang saya sering terapin kalau saya di organisasi. Pertama, manajemen waktu. Itu harus banget dikontrol. Kalau enggak, apalagi di jabatan kamu ketua, itu bakal ketinggalan banget. Kayak nilai, waktu, sama pembagian waktu kamu antara teman, keluarga, dengan OSIS, itu bakal berantakan kalau kamu nggak bisa manajemen. Kedua, itu gimana cara kamu menempatkan diri tadi. Gimana cara kamu, ada fase di mana kamu itu, kita ngobrol sebagai teman. Di satu sisi kita bisa ngobrol sebagai antara kamu pemimpin, kita rekan gitu loh. Kita harus profesional. Profesional ya. Terus yang ketiga, kalau tips mungkin manajemen waktu udah, menempatkan diri udah, Profesional udah. ya apalagi ya, mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya Cindy atas jawabannya, dan jawaban Cindy tadi menutup sesi podcast kita kali ini. Terima kasih Cindy yang udah meluangkan waktunya. Terus makasih juga untuk teman-teman dari Lab ISC yang udah membantu, dan juga makasih untuk teman-teman di rumah yang udah nonton video podcast kita. Oke, teman-teman, sesuai yang aku omongin kemarin, kalian bisa banget request narasumber yang mau diundang, dan mungkin topik atau tema pembahasan yang mau dibahas, teman-teman bisa langsung komen. So, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe Laboratorium Innovation System Center, one for all for one. Makasih Cindy. Makasih Kak.